Ya. Sampai saat ini di Jawa Timur, pelaku dengan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh pelajar atau usia produktif. Itu yang disayangkan. Balap liar tidak sama dengan ngebut itu tadi. Karena kalau ngebut bisa dia hanya sendirian. Kita tahu tahun 2023 kalau tidak salah ada siswa SMP yang sampai mohon maaf membunuh, dan itu menurut Kang Bayu gimana? Kejahatan itu tetap akan dilaksanakan, hanya saja waktunya berubah, ataupun tempatnya berubah, ataupun pelakunya yang berubah. Selamat datang di Pelita Podcast, inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pelita Podcast. Ya, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu super istimewa ini. Alhamdulillah beliau bersedia menyempatkan waktu beliau dapat hadir pada siang hari ini untuk membahas tentang kenakalan remaja dan balap liar nih yang sedang viral saat ini. Beliau adalah Kapolres Situbondo, AKBP Bayu Anwar Sidiki, SH SIK MSC. Selamat siang, Komandan. Selamat siang. Ya, kita di media sosial mengenal beliau sebagai Kang Bayu. Betul, dan izin untuk memanggil Kang Bayu gitu, Komandan. Siap. Nah, kali ini kita akan membahas dulu tentang sekitar kenakalan remaja di Kabupaten Situbondo nih. Bagaimana kita nanti mencari solusi bersama untuk memitigasi atau mengurangi lah kenakalan remaja, terutama balap liar. Nah, untuk itu kita beri kesempatan dulu narsum kita untuk memperkenalkan diri nih, Komandan. Oke, baik. Mungkin masih ada sahabat podcast Pelita yang masih baru lah gitu, dan. Oke, baik. Baik, pertama kami akan memperkenalkan diri, nama Bayu Anwar Sidiki, kemudian kami lulus Akpol tahun 2007, kemudian pertama kali bertugas di Polda Sumatera Selatan, khususnya di Polres Muara Enim. Kemudian pada tahun 2012 kami melanjutkan pendidikan di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan lulus tahun 2014 dan mendapatkan penempatan di Polda Sulawesi Tengah menjadi Kasat Reskrim Palu. Kemudian setelah itu kami ditarik ke Mabes untuk ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2025. Cukup lama ya? Lama sekali. Kemudian di bulan Januari kami dilantik menjadi Kapolres Situbondo. Untuk riwayat pendidikan tadi selain Sarjana Ilmu Kepolisian, pada tahun 2010 kami mengambil Sarjana Hukum, dan juga pada tahun 2020 kami mengambil Master of Science in Crime Science di UCL London. Wah, luar biasa ini. Kang Bayu, kalau kita bahas tentang kenakalan remaja ini dari sudut pandang hukum, itu seperti apa? Baik. Kenakalan remaja merupakan perilaku anak yang bertentangan dengan norma dan juga hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, tidak semua kenakalan remaja adalah tindak pidana. Oh, gitu gini. Ada beberapa pelanggaran tata tertib di sekolah, kemudian misalnya terlambat ataupun tidak memakai seragam sesuai ketentuan, tetapi itu tidak memenuhi unsur pidana. Artinya administrasi gitu. Administrasi. Tapi di kita dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Betul. Kemudian merokok sebelum waktunya, itu masih masuk kenakalan. Tapi beda halnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak di sini tidak hanya menjadi subjek tindak pidana, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus ditanamkan bagi anak, yaitu terkait dengan restoratif justice, diversi, dan juga
mengenai perkembangan anak itu sendiri. Jadi apabila ada orang tua yang anaknya terlibat masalah hukum, kemudian laporan korban ingin mempidanakan anak, tetapi karena sistem peradilan pidana anak tersebut, kita harus mengedepankan restoratif justice. Tadi, Ya, gitu. Terus menurut hasil kajian nih, Kang Bayu sendiri, masalah masalah utama yang menyebabkan kenakalan remaja itu apa gitu? Misalkan broken home atau pergaulan atau bahkan lebih ekstrim lagi itu kegagalan sistem pendidikan kita mungkin. Menurut Kang Bayu gimana? Berat sekali. Baik, jadi dari bidang ilmu yang kami pelajari bahwa tidak ada penyebab tunggal, baik itu dalam kenakalan remaja maupun tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kenakalan remaja merupakan hasil interaksi beberapa faktor risiko. Pertama mungkin faktor keluarga tadi, kemudian ada pengaruh kelompok sebaya atau peer pressure, kemudian ada juga lingkungan sosial yang tidak di sekolahnya, tapi tetangga mungkin walaupun beda umur, tetapi bisa berpengaruh terhadap anak. Kemudian yang paling masif saat ini adalah media sosial. Itu juga menjadi salah satu faktor kenakalan remaja ataupun tindak pidana anak. Kalau sesuai dengan faktor di lapangan, realita di lapangan, kenakalan remaja apa saja yang selama ini yang menyebabkan anak-anak itu sampai diproses ke meja hijau, misalkan narkoba atau pencurian atau miras atau bahkan kekerasan. Ya. Kita tahu tahun 2023 kalau tidak salah ada siswa SMP yang sampai mohon maaf membunuh dan itu. Menurut Kang Bayu gimana? Ya, benar. Dari data yang kami miliki di Polres ada beberapa kenakalan remaja ataupun tindak pidana yang paling dominan dilaksanakan oleh anak remaja, mulai dari balap liar, penggunaan narkoba, kemudian tawuran itu tadi, kemudian konsumsi miras, kemudian adanya bullying di sekolah, termasuk cyberbullying juga, kemudian ada pencurian dan juga kekerasan lainnya. Segitu ya, banyak sekali dan itu. Banyak sekali. Lalu yang kita sering mendengar itu adalah istilah juvenile delinquency atau istilah itu merujuk tentang kejahatan remaja. Sekarang kalau tadi kenakalan remaja, step naik sedikit ke kriminal remaja loh, dan itu sebagaimana hukum positif ini dan memandang konsep ini seperti apa? Baik. Terkait dengan juvenile delinquency itu kalau di kita adanya masuk ke sistem peradilan pidana anak tadi. Tapi kalau kita mengacu ke salah satu hukum lain misalnya di Amerika, juvenile delinquency itu masih dikategorikan kenakalan remaja. Misalnya di sana dilarang minum alkohol di bawah 21 tahun. Ketika seseorang remaja di bawah 21 tahun minum alkohol, itu sudah termasuk dalam kategori juvenile delinquency. Tetapi ketika sudah mencapai umur 21 tahun, minum alkohol tersebut jadinya diperbolehkan. Sah. Gitu. Ini kami mengambil contoh, bukan ingin mempromosikan minuman keras, tapi ini adalah sebagai salah satu pembelajaran. Untuk kasus kekerasan dan kriminal yang sifatnya kekerasan, apakah selama ini memang terdapat kasus seperti itu dan untuk yang kenakalan remaja ini atau kriminal remaja ini kemudian? Benar. Terkait dengan kekerasan, baik itu tawuran ataupun bullying itu masih dikategorikan kekerasan walaupun tidak ada luka fisik, tetapi yang ditimbulkan adalah psikis, masih masuk juga. Jadi apabila tergantung tingkat kejahatannya, apabila efeknya hanya misalnya lebam, karena di KUHP dikategorikan ada yang tindak pidana ringan. Mulai penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat, itu dibedakan dari efek kekerasan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu tadi melalui tawuran ataupun psikis yang dilakukan melalui bullying.
Sesuai dengan apa tingkat keparahan dari korbannya Betul, gitu. tingkat keparahan dari korbannya. Gitu. Tapi tadi apabila pelakunya masih anak, Iya. yang dikedepankan adalah Restoratif terkait justice dengan tadi. restoratif justice. Bagaimana kita tetap menjamin masa depan anak yang berurusan dengan hukum tersebut tidak hanya dihukum, tetapi dibina dan juga kita jamin masa depannya masih bisa Artinya menjadi tetap lebih baik. bisa, misalkan sekolah juga bisa berlangsung, kita mungkin di secara apa namanya, datang gurunya mungkin ke lapas mungkin gitu ingin nih. Oh, malah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi, setiap kejahatan yang dilakukan anak atau yang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum, kita harus mengedepankan mediasi terlebih dahulu. Jadi kita wajib mengadakan mediasi antara anak yang berhadapan dengan hukum dan korbannya. Oh gitu. Iya, dan apabila sudah kita mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mohon maaf dari polisi harus melanjutkan proses hukumnya. Gitu. Lalu untuk narkoba sendiri, dan apakah sudah ada indikasi kenakalan remaja di Situbondo untuk jenjang mungkin SMP atau SMA? Kalau SD sepertinya agak susah, sulit, nggak mungkin. SD SMP apakah sudah indikasi gitu, dan ancaman hukum apa dan yang mengintai kalau sampai remaja kita di Situbondo ini, ya mohon maaf, terjerumus ke narkoba itu? Betul. Miras dan narkoba adalah salah satu keluhan dari banyak guru maupun orang tua di sekolah ataupun pesantren kepada kami. Jadi kami tetap melaksanakan penegakan hukum. Kalaupun ada anak yang melaksanakan minum minuman keras ataupun mengonsumsi, biasanya kita namakan di sini terkenalnya Piltrex. Piltrex itu sebetulnya termasuk golongan obat keras berbahaya, betul. Dan itu ada ancaman hukuman pidananya. Nah, biasanya yang banyak beredar di kalangan remaja adalah Piltrex itu. Ada klasifikasinya ya, betul. Ya, terus untuk sekarang nih yang lagi viral tentang balap liar, Bang Bayu. Kalau untuk balap liar sendiri ini termasuk jenis apa di perspektif hukum? Lalu apa bedanya balap liar dengan ngebut? Itu kan hampir sama, balap liar dengan ngebut. Mungkin Kang Bayu bisa jelaskan. Balap liar tidak sama dengan ngebut itu tadi. Karena kalau ngebut bisa dia hanya sendirian. Tapi ketika dia balap liar, dia mengajak seseorang ataupun beberapa orang untuk ngebut bersama-sama mencari siapa yang paling cepat. Balap liar jadinya semacam lomba. Bedanya yang biasa kita berantas adalah balap liar yang ilegal atau tidak ada izinnya. Tapi apabila ada balap kendaraan sepeda motor misalnya yang memang berizin, road race misalnya, itu tidak dikategorikan balap liar, tetapi balap saja. Ya. Betul. Karena safety-nya juga terjamin. Betul. Selain ancaman kurungan maksimal 1 tahun, lalu denda maksimal 3 juta. Betul. Tetap masih ada saja remaja ini yang itu seperti apa? Masih ada. Betul. Mungkin itu tadi tidak hanya kelemahan Polres semata, tetapi juga kelemahan sistem baik dari keluarga maupun teman sebaya dan juga pemerintah. Karena ketika kita tindak terkait dengan balap liar, bahkan diputus pengadilan 3 juta, tetapi masih banyak sampai saat ini kita mendapat laporan di 110 itu bisa sampai 10 sampai 15 laporan kegiatan balap liar yang ada di Situbondo setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Setiap minggu itu 10 sampai 15 masih banyak. Waduh. Banyak. Jadi butuh kerjasama masyarakat juga ini. Betul. Jadi tidak hanya misalnya sekolah atau bahkan pihak Polres, APH yang bisa mengurangi lah ini. Jadi kita
bahu-membahu, masyarakat juga harus saling bantu ya, misalkan melapor atau mencegah dengan ya, mungkin diberi pemahaman Iya. remaja-remaja yang berkumpul di satu tempat gitu nggih, Kang Bayu mungkin. Betul. Sebetulnya seperti balap liar ini dalam perspektif crime science itu Iya. crime displacement. Jadi kejahatan itu tetap akan dilaksanakan, hanya saja waktunya berubah ataupun tempatnya berubah ataupun pelakunya yang berubah. Betul. Kalau bahasa awamnya teori balon. Teori balon. Iya, dipijit di salah satu, dia menggelembung di sisi lainnya. Makanya malam Sabtu, malam Minggu itu selalu banyak. Mungkin orangnya itu saja, tetapi lokasinya berpindah-pindah. Dan kami dari Polres akan tetap berkomitmen apabila ada yang melaporkan di 110 akan segera ditindaklanjuti. Tetapi itu tadi, kita tetap membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat, orang tua juga, untuk mari kerjasama membantu kami sayangi anak-anak kita. Masa depannya masih panjang dan insya Allah apabila dididik dengan baik bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Untuk sepedanya sendiri yang dipakai untuk balap liar itu, apa sudah ada misalkan penyitaan gitu, Kang Bayu? Terkait dengan sepeda motornya, apabila kita amankan, kita sekarang lebih selektif. Karena yang pada saat pendendaan 3 juta itu ada yang masih utuh tanpa modif, kemudian beberapa orang komplain. Akhirnya kami lebih selektif bahwa sepeda motor yang dikategorikan balap liar adalah yang sudah dimodif. Minimal modif knalpotnya yang menjadi knalpot racing atau yang berisik itu. Nah, itu yang nanti kita amankan di Polres selama maksimal 3 bulan. Baru kita majukan ke pengadilan untuk mendapatkan vonis atau kekuatan hukumnya. Atau bahkan surat-surat tidak lengkap ya, Kang Bayu? Kalau itu sudah pidana. Kalau beda lagi. Iya, betul. Kalau di sini namanya sepeda motor STN-an. Oh iya, STN saja berarti. Iya, betul. Itu sebetulnya sejak awal perpindahan tangan itu adalah suatu tindak pidana. Karena apabila kita mengambil sepeda motor di leasing, kemudian kita membayar cicilan tiap bulan, kepemilikan motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik kita. Bahkan didaftarkan di pengadilan, nanti ada sertifikat fidusia. Di situ pada saat dipindah tangankan, pihak leasing bisa melaporkan kepada kepolisian, nanti kita tindak lanjuti. Itu perdata apa pidana? Pidana. Pidana ya? Betul. Kang Bayu, siap. Ada enggak kasus, Kang Bayu, yang memang sudah balap liar, ditambah ada perjudian di situ? Misalkan taruhan ya, kadang-kadang kan ada yang sudah balap liar melanggar, ditambah taruhan, itu seperti apa prosesnya? Betul. Bayu? Okay. Dari informasi intelijen sebetulnya hal tersebut biasa terjadi karena mereka balapan itu disertai taruhan. Tetapi ketika kita akan membuktikan taruhan atau unsur-unsur perjudian ya, itu yang kita masih kesulitan karena kadang hanya kesepakatan berdua disampaikan secara lisan sehingga tidak ada bukti pendukung. Tapi dari tadi disampaikan informasi intelijen itu bahwa kegiatan balap liar tidak sedikit ditunggangi dengan aksi-aksi perjudian atau taruhan juga. Berarti ditambahkan gitu hukumannya yang dari 1 tahun plus atau denda 3 juta itu, apakah perjudiannya juga ada penambahan gitu berarti, Kang Bayu? Untuk perjudiannya tergantung apakah dia hanya sebagai pemasang ataukah dia yang menyediakan sarana atau bandar kita bilangnya. Terus strategi yang akan atau bahkan sudah dilaksanakan oleh Polres, bagaimana untuk kalau bisa ya tidak terjadi lagi balap liar, atau untuk proses untuk mengurangi bertahap, itu apa yang sudah dilakukan oleh Polres agar teman-teman atau sahabat podcast Pelita bisa memberikan dukungan kepada Polres? Kami dari Polres Situbondo sudah berkomitmen bahwa pendekatan yang kami lakukan menggunakan evidence-based policing. Jadi kebijakan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data lokasi, waktu,
pola pelaku, serta analisa risiko. Ya. Strateginya jadi minimal ada 3, mulai dari preventif melalui edukasi ke sekolah-sekolah Sekolah-sekolah, yang paling ya. mudah, ataupun kemudian aksi, kemudian kita laksanakan strategi preventif melalui patroli berbasis hotspot. Mungkin apabila melihat di Mensos Polres, kita sudah mengembangkan aplikasi peta berbasis hotspot itu, di mana tidak hanya tindak kriminal tetapi juga aksi balap liar, sehingga pencegahannya lebih terfokus dan tidak bias. Kemudian yang terakhir adalah represif. Ini yang sebetulnya kami pun berat, karena penegakan hukum yang profesional itu masih tetap akan ada komplain dari masyarakat, walaupun kita sudah berusaha memberikan yang terbaik. Lalu kita dengar juga ada istilah patroli presisi berperisai cahaya yang sudah dilaksanakan mulai tingkat pusat atau Mabes, Polda, sampai Polres. Bisa ya dijelaskan Kang Bayu tentang program ini? Baik. Terkait dengan patroli presisi berperisai cahaya, itu adalah salah satu program yang berbentuk patroli preventif dengan mengutamakan kehadiran polisi pada jam dan lokasi yang rawan. Filosofinya sederhana. Kehadiran polisi yang terlihat akan meningkatkan persepsi resiko bagi pelaku, sehingga niat untuk melakukan pelanggaran menurun. Dalam pendekatan crime science, ini dikenal sebagai capable guardianship. Jadi meningkatkan pengawasan agar peluang pelaku melakukan kejahatan berkurang. Itu ya. Nah, tantangan untuk petugas nih di lapangan, Pak Bayu, khususnya untuk mengatasi balap liar ini, itu seperti apa di lapangan? Baik. Tantangan terbesar dalam penegakan hukum bukanlah menangkap pelakunya. Tantangan terbesar adalah mencegah bagaimana supaya tidak muncul pelaku baru atau pelaku yang lain. Pada fenomena balap liar, penyelesaiannya memerlukan kolaborasi antara keluarga, sekolah, pemerintah daerah, komunitas otomotif kalau ada di sekitar kita, kemudian juga media, dan terakhir tentu kami selaku pihak kepolisian. Jadi jika hanya polisi yang bekerja, maka masalah ini akan tetap berulang. Betul. Jadi butuh dukungan dari semua pihak, stakeholder, terutama masyarakat nih. Dari ya misalkan guru juga lebih aware lagi kepada muridnya, khususnya jenjang SMA nih yang memang kenakalannya lebih dominan lah, karena kedewasaan juga lebih dewasa daripada SMP. Nah, menurut Kang Bayu sendiri nih, untuk misalkan untuk memitigasi itu disalurkan hobi otomotifnya ini kan kadang-kadang faktor hobinya tidak tersalur. Menurut Kang Bayu sendiri apa perlu kita beri fasilitas untuk mereka menyalurkan hobinya gitu? Betul. Gimana Kang? Tentu itu hal yang positif dan kami mendukung. Bahkan hal tersebut juga sudah sering disampaikan oleh pelaku balap liar yang ditangkap ataupun disampaikan melalui Mensos Polres. Pak, jangan hanya menangkap kami, tolong fasilitasi kami. Sering begitu kita dengar. Dan untuk memfasilitasi hal-hal tersebut, tadi tidak hanya kepolisian, itu dibutuhkan pemerintah daerah, baik membangun lokasi sirkuit, kemudian mengadakan event. Jadi hobi-hobi anak muda tersebut bisa tersalurkan dengan benar. Jadi tidak hanya melalui balap liar. Kemudian karena balap liar itu kita juga mengadakan kegiatan seperti safety riding. Kemudian ada coaching klinik. Kemudian tadi kalau memang ada kompetensi resmi maupun pembinaan dari IMI, kami dari pihak Satlantas sudah mulai mengglorifikasi hal-hal tersebut supaya khususnya adik-adik remaja ini bisa memahami bagaimana berkendara dengan aman dan selamat. Sampai saat ini di Jawa Timur khususnya pelaku
dengan tingkat keparahan kecelakaan lalu lintas masih didominasi oleh pelajar atau usia produktif. Itu yang disayangkan. Sangat disayangkan sekali, Kang Bayu. Dari informasi yang sudah kita dapat, kita bisa simpulkan bahwa sudah banyak hal yang sudah dilakukan oleh Polres Situbondo sebetulnya, mulai dari hal yang preventif, lalu edukasi, lalu juga kalau terpaksa pun itu menjadi opsi terakhir itu Betul. represif tadi, Kang Bayu ya. Betul. Untuk terakhir nih, untuk pesan-pesan untuk pemuda-pemuda Situbondo agar supaya angka kenakalan remaja khususnya balap liar tidak menafikan kenakalan yang lain, terusnya balap liar ini, pesan-pesan Kang Bayu nih sebagai Kapolres Situbondo untuk generasi muda kita supaya mereka tidak terus terjerumus atau bahkan tambah dalam lagi terjerumusnya. Monggo, Kang Bayu. Jadi sebetulnya kami percaya bahwa generasi muda Situbondo adalah generasi yang cerdas, kreatif, dan memiliki masa depan yang besar. Salah satu contohnya adalah ketika kita adakan lomba akademis, ternyata animo cukup tinggi, dan juga ada English speech maupun storytelling. Itu generasi muda Situbondo banyak yang bisa tampil dengan gemilang. Itu salah satu kepercayaan saya kepada generasi muda Situbondo. Kemudian keberanian sejati bukan dibuktikan dengan memacu kendaraan di jalan raya, tetapi dengan keberanian meraih prestasi, menjaga integritas, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan. Jalan raya adalah ruang publik yang harus kita jaga bersama. Sekali melakukan aksi balap liar, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan diri sendiri, tetapi juga nyawa orang lain. Jadi, mari kepada generasi muda, kita bangun masa depan melalui prestasi, bukan melalui sensasi. Polisi akan selalu hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi mitra yang membimbing dan melindungi generasi muda agar tumbuh menjadi kebanggaan keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Terima kasih Kang Bayu atas informasi serta petunjuknya untuk generasi muda Situbondo. Kami berharap melalui podcast kali ini bisa tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian, terutama Polres Situbondo untuk secara bertahap mengurangi kriminalitas atau kenakalan remaja. Lalu untuk remaja sendiri, kawan-kawan sekalian, pemuda-pemudi Situbondo, mari kita bersama-sama mengikuti himbauan Kang Bayu sebagai Kapolres. Kita tunjukkan bahwa generasi muda Situbondo itu merupakan generasi unggul. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengurangi kenakalan remaja atau bahkan menghilangkan kalau bisa. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada podcast kali ini. Situbondo menjadi lebih baik. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.